jadi pengertian daripada penjumlahan yaitu penjumlahan merupakan penambahan sekelompok bilangan atau lebih menjadi suatu bilangan yang disebut dengan jumlah. Penjumlahan tersebut dilambangkan dengan tanda tambah. Nah, jadi adapun contoh daripada penjumlahan tersebut yaitu misalnya Adi mempunyai 2 buah kelereng dan keesokan harinya ia membeli lagi 3 buah kelereng. Jadi dalam kalimat tersebut arti kata membeli dalam kalimat tersebut yaitu menambahkan. Jadi 2 buah kelereng ditambah dengan 3 buah kelereng mendapatkan hasil 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jumlah kelereng keseluruhan Adi yaitu berjumlah 5 buah. Selain menggunakan jari tangan, kita juga dapat menggunakan sempoa berikut ini. Nah, ini merupakan alat hitung yang dapat digunakan untuk pemula dasar atau anak-anak SD kelas rendah. Jadi dalam contoh soal tersebut, Adi mempunyai 2 buah kelereng. Jadi kita dapat memisahkan 2 sempoa ini. Selanjutnya, keesokan harinya Adi membeli lagi 3 buah kelereng. Kita dapat memisahkan 3 buah sempoa berikut ini. Nah, jadi jumlah dari keseluruhan ini kita dapat jumlah kelereng yang Adi punya, kita dapat menghitung pemisahan-pemisahan yang tadi. Seperti berikut ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi Adi mempunyai 5 buah kelereng. Nah, jadi yang kedua saya ingin membahas mengenai pengurangan. Jadi, pengurangan merupakan kebalikan daripada penjumlahan. Nah, pengurangan digunakan untuk mengeluarkan beberapa angka dari kelompoknya. Nah, jadi pengurangan tersebut dapat dinyatakan dengan tanda minus. Nah, adapun contoh daripada pengurangan yaitu seperti misalkan Caca mempunyai 9 ekor ayam. Nah, sore harinya 5 ayam Caca mati karena terkena virus. Nah, jadi kata yang menunjukkan bahwa ayam Caca mengalami pengurangan yaitu kata mati. Jadi sebelumnya Caca memiliki 9 ekor ayam. Nah, 9 ekor ayam. Jadi ayam Caca mati 5. Kita dapat menguranginya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi total keseluruhan ayam Caca saat ini yaitu berjumlah 4 ekor. Nah, jadi selain menggunakan jari tangan, kita dapat menggunakan sempoa ini. Nah, jadi sempoa ini sangat membantu untuk para pelajar SD kelas rendah ataupun untuk pemula. Nah, jadi dalam soal tadi Caca memiliki 9 ekor ayam. Kita dapat memisahkannya 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selanjutnya, ayam Caca mati 5 karena terkena virus. Kita dapat menguranginya 5 buah. Memisahkannya lagi 5 buah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi total keseluruhan ayam yang Caca miliki saat ini yaitu berjumlah kita dapat menghitung ini. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi total keseluruhan ayam Caca saat ini berjumlah 4. Nah, jadi yang ketiga saya ingin membahas mengenai perkalian. Nah, perkalian merupakan penjumlahan berulang. Adapun simbol daripada perkalian ini yaitu ditandai dengan tanda kali. Nah, adapun contoh daripada perkalian ini misalkan 3 dikali 5 sama dengan 15. Mengapa bisa hasilnya 15? Karena ini merupakan penjumlahan berulang. Nah, dalam contoh tersebut dapat kita artikan sebagai bilangan 3 ditambahkan sebanyak 5 kali ataupun sebaliknya bilangan 5 dapat ditambahkan sebanyak 3 kali. Nah, dan akan mendapatkan hasil yang sama. Nah, jadi untuk memudahkan dalam menghitung kita dapat menggunakan sempoa. Nah, dalam contoh soal tersebut kita dapat menghitungnya menggunakan sempoa agar memudahkan untuk perhitungannya. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, bilangan 3 dapat ditambahkan sebanyak 5 kali ketika 3 dikali 5. Nah, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, jadi pemisahan antara 3 tersebut 5 kali. Jadi kita dapat menghitung jumlah dari pemisahan semua ini. Jadi
Jumlah pemisahan ini merupakan hasil dari 3 kali 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, jadi 3 dikali 5 mendapatkan hasil 15. Nah, jadi yang terakhir saya ingin membahas mengenai pembagian. Nah, pembagian merupakan kebalikan dari operasi perkalian. Nah, pembagian dapat digunakan untuk menghitung hasil bagi suatu bilangan terhadap pembaginya. Nah, adapun pembagian dapat disimbolkan dengan titik 2 atau garis miring. Nah, adapun contoh daripada pembagian tersebut yaitu misalkan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, mengapa hasilnya bisa 4? Karena suatu bilangan dipecah rata menjadi bilangan yang lebih kecil sesuai dengan bilangan pembaginya. Nah, seperti pada contoh sebelumnya, yaitu 8 dibagi 2 sama dengan 4, angka 8 dipecah rata menjadi dua bagian yang sama besar dan mendapatkan hasil yang sama yaitu 4. Nah, untuk memudahkan dalam menghitung, kita dapat menggunakan sempoa. Nah, jadi dalam menggunakan sempoa ini, seperti pada contoh, 8 dibagi 2, kita akan mengelompokkan terlebih dahulu menjadi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setelah dikelompokkan menjadi 8, kita dapat membagi 2 sesuai dengan soal, contoh soal. Nah, 1, 2, 3, 4. Karena pembaginya sudah sama rata, kita dapat menghitung salah satu dari pembaginya tersebut. Saya akan menghitung di sebelah kiri. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Karena sama-sama hasilnya 4, jadi 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Nah, penjumlahan bilangan bulat merupakan operasi penjumlahan yang digunakan untuk menghitung 2 atau lebih bilangan bulat. Contohnya seperti misalkan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, kita juga dapat menghitung dengan menggunakan alat peraga seperti ini. Dengan menggunakan alat peraga, kita dapat menghitung dengan cara sebagai berikut. Nah, sebelumnya contoh soal pada penjumlahan yaitu positif 1 ditambah dengan positif 2. Nah, jadi kita dapat mencari angka positif 1 pada garis berikut ini. Nah, ketika sudah ditemukan, maka sesuai dengan contoh pada soal yaitu ditambahkan dengan positif 2, maka kita dapat melompat ke arah kanan sebanyak 2 kali. 1, 2. Maka hasil dari positif 1 ditambah dengan positif 2 yaitu positif 3. Nah, jadi yang kedua saya ingin membahas mengenai pengurangan. Nah, pengurangan bilangan bulat adalah perhitungan bilangan bulat dengan menggunakan operasi pengurangan yang akan menghasilkan bilangan bulat. Nah, jadi contohnya yaitu seperti min 4 dikurangi dengan min 1. Nah, jadi ketika min ketemu min maka hasilnya akan plus dan soal tersebut menjadi min 4 ditambah positif 1. Nah, kita dapat menghitung menggunakan alat peraga seperti ini. Nah, jadi pertama-tama menurut soalnya yaitu min 4 ditambah dengan positif 1, maka kita dapat mencari min 4 terlebih dahulu. Nah, ketika sudah mendapatkan min 4, maka sesuai dengan soal yaitu ditambah dengan positif 1, maka kita akan melompat ke arah kiri 1 kali. Nah, maka sesuai dengan soal tersebut, min 4 ditambah dengan positif 1, maka hasilnya adalah min 3. Nah, jadi yang ketiga saya ingin membahas mengenai perkalian bilangan bulat. Nah, perkalian merupakan bentuk operasi bilangan yang dapat dikatakan sebagai penjumlahan berulang. Nah, pada perkalian bilangan bulat, tanda yang sama akan menghasilkan jumlah positif, sedangkan tanda yang berbeda akan menghasilkan jumlah negatif. Seperti pada contohnya yaitu positif dikali positif sama dengan positif, negatif dikali negatif sama dengan positif, positif dikali negatif sama dengan negatif, negatif dikali positif sama dengan positif. Nah, contoh soal daripada perkalian bilangan bulat ini yaitu positif 1 dikali positif 3. Nah, seperti pada definisinya, yaitu merupakan penjumlahan berulang, maka 1 dikali 3 sama dengan 1 ditambah 3 kali, atau 1 ditambah 1 ditambah 1. Nah, kita dapat menggunakan benda ini untuk menghitung. Nah, jadi kita dapat mencari angka positif 1 terlebih dahulu.
ketika sudah ditemukan sesuai dengan penjumlahan berulang 1 ditambah 1 ditambah 1, maka kita akan melompat ke arah kanan sebanyak 3 kali. Nah, dari angka 1 yaitu 1, 2, 3. Nah, jadi hasil dari positif 1 dikali positif 3 adalah positif 3. Nah, jadi yang terakhir saya akan membahas mengenai pembagian bilangan bulat. Nah, pembagian bilangan bulat merupakan kebalikan daripada perkalian bilangan bulat. Pada pembagian bilangan bulat, sama halnya dengan perkalian bilangan bulat. Nah, tanda yang sama akan menghasilkan jumlah positif, sedangkan tanda yang berbeda akan menghasilkan jumlah negatif. Contohnya yaitu positif dibagi positif sama dengan positif, negatif dibagi negatif sama dengan positif, positif dibagi negatif sama dengan negatif, negatif dibagi positif sama dengan negatif. Nah, adapun contoh soalnya yaitu misalkan positif 4 dibagi positif 2. Nah, kita dapat menggunakan ini untuk menghitungnya. Jadi, di sini kita dapat mencari angka positif 4 terlebih dahulu. Nah, ketika kita membagikan suatu bilangan, maka kita harus membaginya sama rata. Nah, ketika sudah sama rata, maka itulah hasil dari pembagian tersebut. Nah, jadi 4 dibagi 2 yaitu dari angka 4 ini kita dapat membaginya sama rata. Membagi sama rata. Nah, jadi dari angka 4 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. Nah, jadi hasilnya adalah positif 4 dibagi positif 2 adalah positif 2. Mungkin sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Harapan saya semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.